Wis kami rekam yuk. Ren opening. Udah ngomong Ray. Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan tentang UAS audit dan tata kelola. Yang pertama yaitu pengertian dari IT audit. Audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan pengendalian dari seluruh infrastruktur yang terkait dengan teknologi informasi. Audit teknologi informasi dapat berjalan secara bersama dengan audit finansial dan evaluasi yang sama. Dan selanjutnya yaitu komponen dari IT audit. Yang pertama yaitu software, hardware, proses, jaringan, brainware, dan SDM atau sumber daya manusia. Selanjutnya tantangan terbesar dari IT audit. Yang pertama infrastruktur, sumber daya manusia, ketelitian, kejujuran manusia, manajemen keterbukaan informasi. Next. Selanjutnya adalah evaluasi audit teknologi informasi. Yang pertama adalah kerahasiaan. Kerahasiaan merupakan upaya pencegahan bagi orang yang tidak berkepentingan untuk dapat mencapai sebuah informasi. Terus selanjutnya ada integritas, yaitu pencegahan penghapusan informasi oleh orang yang tidak berhak. Biasanya berisi informasi yang tepat dan sangat rahasia. Yang ketiga adanya ketersediaan, yaitu merupakan upaya pencegahan ditahannya informasi atau sumber daya yang terkait dengan orang yang tidak berhak. Lalu pengertian IT governance, ya, yaitu yang pertama adalah IT governance adalah suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem informasi, juga serta manajemen kinerja dan juga resikonya. Pelaksanaan dan pencapaian dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. IT manajemen ini yang kedua, yaitu adalah hal yang merancang, mengelola atau mengatur sumber daya teknologi informasi berdasarkan kebutuhan prioritasnya. Next. 5 prinsip Kopilot. Yang satu, meeting stakeholder guna untuk mendefinisikan prioritas untuk
untuk implementasi perbaikan dan jaminan. Yang kedua, covering interface end-to-end berguna untuk mengintegrasi tata kelola teknologi informasi perusahaan ke dalam tata kelola perusahaan. Prinsip ini meliputi semua fungsi dan proses yang dibutuhkan untuk mengatur dan mengelola TI. Yang ketiga adalah applying a single integrated framework berguna sebagai penyelarasan diri dengan standar dan framework relevan lain, sehingga perusahaan mampu menggunakan COVID-5 dengan framework sebagai kelola umum atau integrator. Yang keempat adalah enabling and holistic approach. COVID-5 memandang bahwa setiap enabler saling mempengaruhi satu sama lain dan menentukan apakah penerapan COVID-5 akan berhasil. Yang kelima adalah parenting governance from management. COVID membuat perbedaan yang cukup jelas antara tata kelola dan manajemen. Kedua mencakup berbagai kegiatan, struktur, operasi, dan melayani yang berbeda. Penyelarasan dimensi EI yang pertama adalah meliputi strategi bisnis, dan yang kedua adalah aplikasi dan struktur dan proses, yang ketiga adalah strategi IT, dan keempat adalah infrastruktur dan proses. Strategi bisnis, lingkup bisnis mencakup pasar, produk, jasa, grup, layanan atau klien, dan lokasi di mana aplikasi berkomunikasi dengan kompetitor atau kompetitor potensial yang akan mempengaruhi bisnis. Yang kedua adalah kompetisi yang berbeda, CFF dan core kompetisi yang memberikan organisasi sesi kompetitif. Hal ini mencakup brand, riset, dan penyedia produk atau jasa, struktur biaya dan harga, channel distribusi, dan sebagainya. Tata kelola bagaimana organisasi menerapkan bagaimana organisasi dipengaruhi oleh regulasi atau aliansi strategis yang dilakukan. Selanjutnya yaitu organisasi infrastruktur dan proses. Yang pertama yaitu struktur administrasi, pendekatan organisasi dalam mengelola hubungan manajemen stakeholder, organisasi horizontal, vertikal, grafis, dan fungsional. Yang kedua, proses, bagaimana aktivitas bisnis organisasi atau yang dilakukan oleh staf-staf beroperasi atau mengalir. Isu-isu utama mencakup aktivitas, nilai tambahan, dan peningkatan proses. Yang ketiga yaitu skill, pertimbangan terkait SDM seperti terkait dengan perekrutan atau penghentian kerja, pemberian motivasi, training, edukasi, dan pembetulan kultur. Yang selanjutnya yaitu struktur IT. Yang pertama untuk informasi, aplikasi, dan teknologi yang dipentingkan atau yang diperlukan. Kompetensi sistem, kapabilitas atau misal akses ke sumber informasi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan atau peningkatan strategi organisasi yang membedakan layanan TI dengan yang lainnya. Ketiga yaitu tata kelola TI, bagaimana otoritas untuk sumber resiko, resolusi konflik, dan tanggung jawab untuk TI di-share di antara membedakan organisasi, manajemen TI, dan penyedia jasa. Termasuk juga di sini isu seleksi dan prioritas proyek-proyek IT. Yang selanjutnya yaitu evaluasi audit. Yang pertama yaitu sumber IT, yang kedua itu proses IT, dan tiga penyaratan bisnis. Sumber IT. Selanjutnya yaitu proses IT audit. Yang pertama yaitu proses IT audit dan evaluasi kontrol. Ketiga tes dan evaluasi
kontrol, pelaporan, follow up, dan laporan. Pertama itu planning, Demikian desain kontrol, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.